Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu anak-anak semua dimanapun Anda berada ya. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian, baik itu ujian UTS, ujian semester maupun ujian akhir. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk di soal yang nomor 1 ya. Jika akar 845 sama dengan X 5 pangkat minus setengah, maka nilai X nya berapa? Nah, maka kamu harus mencari dulu X nya ini berapa gitu kan ya. Oke, jadi ini kita tulis 1 per akar 845. Nah, bentuk ini kalau kita rubah akan menjadi X per, karena ini min ya, maka ini min kan berubah jadi plus kalau dipindah ke bawah. Nah gini, oke. Nah, maka ini sama dengan kalau kita rubah dikalikan silang ya, kalau dikalikan silang ini kan sama dengan X sama dengan yaitu 5 pangkat setengah per akar 845 ya. Nah sekarang ini kita rubah 845 itu berapa kali berapa, yang nanti di sini sudah ada kuncinya 5 ya. Maka ini sama dengan ini tetap ya, 5 pangkat setengah per 845 itu adalah kalau kita hitung itu sama dengan 169 kali 5 ya. Nah, berarti ini sama dengan, karena ini ada akarnya, ini bisa kita rubah juga menjadi bentuk akar ya, boleh. Jadi ini menjadi akar 5. Oke. 169 itu kan sama dengan 13 ya. Akar 169 sama dengan 13. Berarti ini 13 akar 5. Ini boleh dicoret. Maka hasil akhirnya adalah 1/13. Maka hasil jawabannya adalah yang B itu ya. Sekarang kita masuk yang nomor 2. Bentuk sederhana dari 1 min akar 3 dibagi 1 plus akar 3 ya. Maka ini kita tulis di sini 1 min akar 3 dibagi 1 plus akar 3. Maka ini kita rasionalkan. Yang dirasionalkan adalah yang bawah ini ya. Maka merasionalkan ini dikalikan dengan bentuk sekawannya. Kalau ini plus, bentuk sekawannya adalah min, maka di atasnya tetap sama juga min. Kita kalikan. Kalau mengalikan yang atas itu berarti 1 kali 1 kali min akar 3 min akar 3 min 3 kali 1 min akar 3 min akar 3 kali min akar 3 adalah plus 3 ya. Berarti ini adalah per. Nah, kalau yang bawah karena bentuk sekawan, kamu mengalikannya cukup depan dengan depan, belakang dengan belakang. Berarti 1 kali 1 akar 3 kali min akar 3 adalah min 3 itu ya. Nah, maka ini sama dengan 1 dengan akar 3 berapa? 4 ya. Ya ini 4. Terus min akar 3 dengan min akar 3 min 2 akar 3 per ini adalah min 2. Maka ini bisa dibagi 4 dibagi min 2 min 2 dibagi 2 1 3. Maka hasilnya adalah yang min 2 plus akar 3, atau ini menulisnya adalah boleh menjadi bentuk semacam ini, akar 3 min 2 ya. Akar 2 min 3 kita cari akar 3 min 2, berarti jawaban adalah yang ini, yang E. Sekarang yang nomor 3, yaitu mencari 3 log 12 3 log 2 plus 3 log 9 min 3 log setengah. Oke, ini kita tulis dulu lagi 3 log 12 min 3 log 2 ini bisa kita rubah menjadi min 3 log 2 pangkat 3, jadi 3 nya naik ke atas ya. Ini 3 log 9 sama tetap
Ini 3 log setengah ya, boleh. Oke, terus karena ini semuanya sudah sama ya, ini tetap boleh kita tulis menjadi bentuknya adalah 3 log 12, karena ini min berarti dibagi ya, dibagi 2 pangkat 3, karena ini plus berarti dikalikan 9, ini min berarti dibagi setengah itu. Nah, maka sama dengan 3 log ya, berarti ini kalau mau kita 2 pangkat 3 ini berapa nak? 2 pangkat 3 ini kan 8 ini setengah, berarti ini dengan ini adalah 4 ya. 12 dibagi 4 adalah 3, maka ini adalah 3 log 3 tambah 3 kalikan 9 27. Maka hasil akhirnya berapa? 3 log 27. 3 pangkat berapa sama dengan 27? Yaitu 3 ya. Maka jawabannya adalah yang A. Yang nomor 4 yaitu bentuk matrik ini ya. Oke, karena ini ada bentuk yang harus dikalikan dulu, ini boleh dikalikan dulu. Berarti ini adalah, kita tulis lagi X 2Y, 2X min Y sama dengan ini setengah kali 6 berarti 3, setengah kali 4 adalah 2, setengah kali 2Y adalah Y, ini adalah 4. Oke, nah sekarang ini sudah gampang, kamu kan disuruh mencari nilainya berapa ya. Nah, nilainya berapa, maka ini kita cari dulu X nya yang seletak, ini seletak dengan ini, berarti X nya ini sama dengan 3. Terus yang ini seletak dengan yang ini, berarti ini adalah 2X min Y sama dengan 4 ya. X nya kan sudah 3, ini berarti 2 kali 3 min Y sama dengan 4, 6 min Y sama dengan 4 ya. Terus berarti ini adalah min Y sama dengan 4 min 6, min Y sama dengan min 2, berarti Y nya sama dengan 2, maka Y nya adalah sama dengan 2, nilainya adalah A. Kita masuk soal yang nomor 5. Jika matrik A diketahui itu ya, matrik B, maka matrik X yang mempunyai AX sama dengan BT ya. Oke, maka ini adalah kita tulis dulu, yaitu AX sama dengan BT. BT ini B transpose ya, maka ini kan sama dengan X, yaitu X sama dengan, karena A nya pindah ke kanan menjadi A inverse BT, seperti itu ya. Nah, terus sekarang X nya sama dengan A inverse ya. A inverse nya ini kita cari dulu A inverse nya berapa. Nah, kita bisa cari dulu A inverse nya berapa. A inverse ya. A inverse dari A nya adalah tadi 2, 3, 4, 5. Maka kamu cari rumusnya dulu, inverse berarti seperdet A ya, dikalikan dengan adjoin A ya. Maka determinan A berarti kan 2 kali 5 dikurangi 3 kali 4 ya. Terus yang 5 nya ini pindah ke atas, 2 nya turun ke bawah, yang 4 dengan 3 masing-masing dikalikan dengan negatif, berarti min 4, ini min 3 ya. Maka ini sama dengan, yaitu 1/10 min 12, 5 min 4 min 3 2. Maka ini sama dengan, inverse saja adalah 1/min 2, ini 5, ini min 4 min 3 2. Oke, inverse sudah ketemu itu. Nah, sekarang kita kembali ke bentuk soalnya ya. Kalau inverse sudah ketemu ya, ini boleh kamu kalikan juga boleh nih ya. Kalau mau dikalikan ya seperti ini jadinya, min 5/2, min 4 kali setengah adalah 2, min 3 kali ini adalah 3/2, terus 2 kali min setengah adalah min 1, boleh ya. Ya, oke, sekarang kita kembali ke bentuk soalnya ya. Maka inverse nya tadi kan sudah ketemu, yaitu berapa? Min 5/2, 3/2,
2 min 1 ya, dikalikan B transpos ya, kan B nya tadi ini, maka ini kalau menjadi B transpos itu baris jadi kolom 64, ini kan barisnya 64 jadi kolomnya 64, 31 di sini nulisnya 31, ini namanya B transpos ya. Nah, maka ini dikalikan dengan B transposnya, berarti ini 6 3 4 1. Nah, sekarang kita kalikan ya, kita kalikan 1 per 1, min 5 per 2 kali 6, berarti kan 6 kali min 5 kan min 30 dibagi 2, berarti min 15 ditambah dengan 3 per 2 kali 4, 4 kali 3 12 dibagi 2 plus 6, itu caranya. Terus berikutnya lagi min 5 per 2 kali 3, berarti kan ini 15 per 2 ya, min 15 per 2, nah ditambah dengan 3 per 2 kali 1, berarti 3 per 2. Oke, sekarang yang bawah 2 kali 6 12 ditambah dengan 4 kali min 1 min 4 ya, 2 kali 3 6 ditambah dengan min 1 kan ini min 1. Oke, maka sekarang adalah hasilnya min 15 dengan 6 tinggal min 9 ya, 12 dengan 4 adalah 8 ya, 15 per 2 ini boleh dijadikan satu ya, dijumlahkan, min 15 dengan 3 kan jadi min 12, min 12 bagi 2 min 6, 6 dengan min 1 adalah 5 ya. Maka kita cari hasilnya yang mana, yang 9 min 6 85, yang E ya, hasilnya adalah yang E. Kita masuk soal yang nomor 6 ya. Nah, ini hanya mencari inverse saja. Nah, ini lebih mudah ini. Tadi rumusnya apa inverse? Seper det A dikalikan dengan A join A gitu ya. Nah, maka ini det A nya kan sama dengan 2 kali 3 6 dikurangi 1 kali 4 ya. Terus ini 3 nya naik ke atas, 2 nya turun ke bawah itu. Terus yang masing-masing 4 dengan 1 dikalikan dengan negatif, jadi ini min 4 ini min 1 ya. Seper yaitu 6 dikurangi 4 2, ini 3 min 1 min 4 2 ya. Ini aja hasilnya, kita cari hasilnya yang sama, 3 min 4 min 1 2 ya, hasilnya adalah yang D. Lanjutkan soal yang nomor 7 ya. Grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan 3x kuadrat plus 3x min 18 ya. Maka untuk menjawab ini kamu harus tahu dulu bahwa apabila A nya lebih besar dari 0 ya, maka gambarnya adalah minimum. Nah, seperti itu dulu. Tapi nanti kalau A nya kurang dari 0 maka gambarnya adalah maksimum. Kalau ini terbuka, kalau kurang dari 0 tertutup. Oke, maka ini yang sudah tidak memenuhi syarat ini ya, ini sudah tidak memenuhi syarat. Oke, terus sekarang kita lihat kalau X nya 0 maka Y nya 18 semua. Oh ya, sama. Nah, sekarang tinggal kamu cari titik potongnya, titik potong di sumbu X nya ya. Titik potong di sumbu X nya ini Y sama dengan yaitu 3x kuadrat plus 3x min 18 ya. Kalau titik potong di sumbu X kan Y nya sama dengan 0, maka ini akan menjadi 3x kuadrat plus 3x min 18 sama dengan 0. Oke, maka ini kita kecilkan dibagi 3 menjadi x kuadrat, x dibagi 3 berarti 6 ya. Kita faktorkan, ini x 6 itu berarti kan 3 kali 2, yang ini adalah plus, yang ini adalah min, maka hasilnya x sama dengan min 3, x sama dengan 2 ya. Kita cari gambarnya yang x nya sama dengan min 3. Nah, ini kan, ini juga bukan, maka hasilnya adalah yang C ini ya, maka hasilnya adalah yang C. Oke,
Baik, sekarang kita masuk soal yang nomor 8 ya. Persamaan fungsi kuadrat yang mempunyai nilai minimum 2 dan untuk X sama dengan jauh dan F2 sama dengan 3. Maka kita bisa menguji dulu dari sini ya. F2 sama dengan 3. Kita uji dulu satu persatu. Ini kalau F2, maka kan X-nya ini kita rubah, kita masukkan 2. Berarti kan ini sama dengan 2 kuadrat min 2 kali 2 sama dengan 1 ya. Maka ini kan 4 plus 1 ya. Nah, ini sama dengan 1. Berarti bukan ya. Bukan. Terus yang B. Yang B kita masukkan, yaitu berarti menjadi 2 kuadrat min 2 kali 2 plus 3. Ini sama dengan ini 4 dikurangi 4, nah berarti ini sama dengan 3. Ya, jawabannya adalah yang ini, yang B. Nah, ini tidak apa-apa, kita cek dulu. Ini kalau kita cek, ini kan berarti 2 kuadrat 2 kali 2 min 1, berarti ini kan 7. Ini kita cek lagi, ini berarti kan menjadi 2, maka 2 kali 2, nah juga bukan ya, ini bukan, ini juga jelas bukan, ini sudah kelihatan, ini 2 pangkat 2 kali 2 plus 3 ya, bukan. Maka hasilnya adalah yang B jawabannya ya. Yang nomor 9, di dalam kandang terdapat kambing ayam sebanyak, ya ini misalkan X, dan jika jumlah kaki hewan ya tersebut 32 ekor. Oh, berarti ini terdapat kambing dan ayam, berarti ini X nya, ini Y nya ya. Oke, maka berapakah jumlah, jadi yang disuruh mencari adalah X ditambah Y, ini berapa? Oke, maka ini kita terjemahkan dulu ya. Di dalam kandang terdapat kambing dan ayam, berarti X ditambah dengan Y sama dengan 13 ya, kambing dan ayam. Jika jumlah kaki hewan tersebut 32 ekor, berarti kalau kambing kan kakinya 4, berarti 4X ditambah dengan, kalau ayam kan 2, berarti 2Y sama dengan 32 ya. Maka ini dengan cara eliminasi nanti, berarti ini kita kalikan dulu 4 ya, ini dikalikan 4 menjadi 4X 4Y ya. Ini kalau dikalikan 4 sama dengan 52 ya. Ya, ini 4X, ini 2Y 32, maka ini adalah 2Y sama dengan 20, maka Y nya adalah 10. Kalau Y nya 10, X nya kita tinggal cari saja ini, jadi X plus 10 sama dengan 13, maka X nya sama dengan 3 ya. Maka kamu tinggal mencari X ditambah Y nya, berarti 3 ditambah 10 sama dengan 13 ya. Atau oh ternyata di sini jawabnya adalah ini aja, 3 yang kambing dan 10 yang ayam, berarti jawabnya adalah yang A ya, ini. Oke. Baik, sekarang kita masuk di soal nomor 10, logika ini. Ingkaran pernyataan dari jika harga bahan pokok turun maka semua orang senang ya. Sebelum sana tidak apa-apa saya ingatkan dulu untuk ingkaran ya. Untuk ingkaran dari P dan Q itu hasilnya adalah ingkaran P atau ingkaran Q. Untuk ingkaran P atau Q itu kan sama dengan ingkaran P dan ingkaran Q. Untuk ingkaran P jika Q itu hasilnya adalah P dan ingkaran Q. Untuk ingkaran P jika dan hanya jika Q ya, ini untuk mengingatkan kembali biar kamu ingat lagi, itu sama dengan P dan ingkaran Q atau Q dan ingkaran P ya. Sekarang soal ini masuknya apa? Nah, jika, maka kalau jika maka itu adalah pakai yang ini, pakai P Q. Jika P maka Q ya, karena adalah pakai yang ini ingkarannya ya, maka nanti hasilnya harus yang P dan ingkaran Q ya.
dimana yang P-nya itu adalah harga bahan pokok dan yang ininya adalah yang Q-nya ya. Oke, sekarang untuk menerjemahkan, P berarti bahan pokok, harga bahan pokok. Jika harga bahan pokok, nah jika harga bahan pokok saja nih, harga bahan pokok ini kan harga bahan pokok turun, berarti harga bahan pokok turun. Kita cari ini yang tidak turun, tidak mungkin, salah ini juga salah. Nah, dan jadi kemungkinannya ada 3 ini, 1, 2, 3 dan. Nah, semua orang senang ya, semua orang senang itu ingkarannya semua ya, ini yang ini saja ya, itu ingkarannya semua orang senang, itu ingkarannya ada orang tidak senang. Nah, jadi ingkarannya semua orang senang itu adalah ada orang tidak senang. Kita cari berarti P-nya harga bahan pokok turun dan ada orang, berarti jawabannya adalah yang B ya, jawabannya adalah yang B. Kita masuk di soal yang nomor 11 ya. Premis pertama, jika Yuli rajin menabung maka ia orang yang hemat. Yuli rajin menabung, ini berarti jika P nih ya, ini jika P premis pertamanya, jika P maka Q. Premis keduanya adalah Yuli rajin menabung, P, maka ini kesimpulannya adalah Q. Q-nya apa? Ia orang yang hemat. Jadi Yuli orang yang hemat. Kita cari Yuli orang yang hemat ya, Yuli orang hemat, ini berarti E. Yuli orang yang hemat, yang E ya. Ini namanya modus ponen ini ya, ini ponen, ini sebagai tambahan saja. Nanti modus itu ada ponen, yang kedua itu ada tolen. Tolen itu biasanya gini, tolen itu adalah misalkan premis pertama jika P maka Q ya. Untuk premis keduanya itu adalah ingkaran P, maka kesimpulannya ini adalah ingkaran P ya. Yang ketiga itu adalah silogisme. Nah, ini tambahan saja biar kamu untuk mengingat. Kalau silogisme itu premis pertama adalah jika P maka Q, premis kedua jika Q maka R, maka kesimpulannya itu adalah jika P maka R. Itu ya. Sekarang kita masuk di soal yang nomor 12. Suatu deret aritmatika diketahui suku ke-10 15, suku ke-17 29 ya. Deret aritmatika itu dalam rumuskan UN sama dengan A plus N-1 B ya. Diketahui U10 dan U17, maka di sini U10 itu sama dengan kan A plus apa, berarti kalau N nya 10 berarti 9 B, sama dengan berapa? U10 nya sama dengan 15. Nah gini, terus satunya adalah U17. U17 berarti A plus, kalau 17 berarti apa? 16 B, sama dengan berapa? 29 ya. Karena kamu perintahnya disuruh mencari yaitu S50, maka kan ini harus dicari dulu A nya berapa, terus B nya berapa ya. Maka caranya adalah mencari A dan B nya dari sini. Maka ini kita apa, eliminasi ya. Ini 9B dengan 16B berarti tinggal min 7B ya, min 7B. Ini adalah min 14, berarti B nya adalah sama dengan 2. Kalau B nya 2 sudah ketemu, kamu tinggal mencari A nya, berarti A nya A ditambah 9B sama dengan 15, berarti A 9 kali 2 18 15, maka A nya sama dengan min 3 kan ya. 18 kalau pindahkan kan min 18, berarti min 3. A nya sudah ketemu, B nya sudah ketemu. Sekarang dimasukkan ke rumusnya. Rumusnya dari S50, rumusnya dari jumlah N per 2 2A plus N min 1 B, kan rumusnya gini. Nah,
tinggal kita masukkan N nya berapa, N nya berarti 50 per 2, 2A, A nya adalah min 3 ditambah N nya tadi kan 50 dikurangi 1 kan berarti 49, dikalikan B nya adalah 2. Nah seperti itu. Sekarang kita masukkan ini menjadi berapa, 25 ya, 2 kali min 3 min 6, 49 kali 2 berarti 98, 25 kali ini berarti 92 ya. Oke, 92 berarti ini hasilnya kita kalikan dulu, 25 kali 92 ya, kita kalikan ketemunya yaitu 2300 ya, maka hasilnya adalah yang D, hasilnya yang D 2300. Anak kita masuk di soalan yang nomor 13. Suku ke N dari darat geometri yaitu UN. UN per U8 sama dengan 3, ini kita cari dulu ya. U6 dibagi dengan U8 sama dengan 3 ya. U6 itu kan berarti AR pangkat 5, U8 kan berarti AR pangkat 7 sama dengan 3, ini boleh dicoret ya. Berarti R5 dibagi R7 berarti R2 sama dengan 3 ya, berarti R kuadrat sama dengan 1/3 ya, berarti R saja sama dengan akar 1/3. Ini juga bisa dirubah menjadi 3 pangkat min setengah. Oke, ini yang pertama. Terus yang berikutnya karena R nya sudah diketahui, kan nanti tujuannya kita mencari A dan mencari R nya dulu untuk mencari U10 nya ini ya. Nah sekarang kita mencari A nya ya, mencari A nya, maka boleh kamu mencari A nya dengan menggunakan ini, berarti A R pangkat 5 sama dengan 3, ini kan 3 boleh 3/1 ya. Nah berarti kan ini AR pangkat 5 sama dengan 3 ya. Oke, maka R nya saja kan tadi sudah ketemu, yaitu 3 pangkat min setengah, 3 pangkat min setengah, ini dikalikan berapa, 5 sama dengan 3, maka ini adalah A 3 pangkat min 5/2 sama dengan 3 itu ya. Maka A saja sama dengan 3 dibagi 3 pangkat min 5/2, maka ini kita pindahkan ke atas, maka menjadi 3 ini kan 1 ya, 1 ditambah 5/2 ya, maka ini A sama dengan 3, 1 disamakan penyebutnya berarti 2/2 ditambah 5/2, maka A nya sama dengan 3 pangkat 7/2. Oke, ini yang kedua. Nah sekarang kita yang ketiga. Yang ketiga adalah karena A nya sudah ketemu, R nya sudah ketemu, maka kita mencari U10. U10 itu kan AR pangkat 9, A nya sudah ketemu yaitu ini 3 pangkat 7/2, R nya sudah ketemu 3 pangkat min setengah ya, ini 9, berarti sama dengan 3 pangkat 7/2 kali 3 pangkat min 9/2, maka ini kan juga sama dengan 3 pangkat 7/2 min 9/2 ya, ini sama dengan 3 pangkat, karena ini min jadi berapa nih, min 2/2 ya. Nah maka ini sama dengan 3 pangkat min 1, ini sama dengan berapa, 1/3 ya, maka hasilnya adalah yang E, hasilnya yang E gitu ya anak-anak. Sekarang yang nomor 14, seorang siswa diminta mengerjakan 9 dari 10 soal ujian, tapi soal nomor 1 sampai nomor 5 harus dikerjakan ya. Banyaknya pilihan yang dapat dikerjakan adalah, jadi ini nomor 1 sampai nomor 5 harus dikerjakan. Nah, jadi 5 ini kita anggap sudah dikerjakan ya, sudah nih ya. Nah, berarti kan tinggal 4 yang harus dikerjakan ya. Dari 4 ini tadi maka kita mencarinya adalah dengan menggunakan 5 ya, 5
itu kombinasi 4 ya. 5 kombinasi 4 ya. Karena tadi kan soalnya yang sudah dikerjakan kan tinggal 4. Kenapa tinggal 4? Karena yang nomor 1 sampai dengan nomor 5 harus dikerjakan, berarti kan tinggal 5 ya. Oke, terus berarti sekarang ini tinggal mencari kombinasinya. 5 dengan 4, kombinasinya adalah 5 faktorial dibagi dengan 4 faktorial, terus ini berarti 5 dikurangi 4 faktorial, berarti 5 faktorial dibagi 4 faktorial, berarti sama dengan 5 ya. 5 hasilnya adalah yang D. Sekarang yang nomor 15, seorang ibu mempunyai 3 buah baju batik, 4 buah celana panjang, 2 pasang sepatu. Dalam berpakaian baju, celana panjang, sepatu dipakai itu untuk apa? Oh ya, berarti untuk sepatu ya. Untuk sepatu kan 3, berarti kan yang dipakai kan 1, 3 kombinasi 1 ya. Sepatu berarti 2 ya. Itu 2. Terus untuk celana berarti kan 4 kombinasi 1, kan dipakainya cuma 1. Terus yang batik juga sama, berarti 3 kombinasi 1 ya. Maka ini kan hasilnya kalau kombinasi kan ini 2 faktorial, ini 1 ya, 1 faktorial, berarti hasilnya adalah 2. Yang ini adalah 4 faktorial ya, 3 faktorial ya, 1 faktorial, berarti hasilnya adalah 4. Yang ini juga 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, hasilnya juga 3 ya. Maka hasilnya tinggal kamu kalikan saja, yaitu 2 kali 4 kali 3, berarti 2 kali 4 adalah 8 kali 3 adalah 24 itu ya. 24 hasilnya adalah yang C, yang E ya. Bagaimana sih cara menghitung faktorial itu? Contoh ini 1 saja biar kamu tidak bingung ya. Contoh 1 saja ini ya. Untuk misalkan ini 4 kombinasi 1, ini kan rumusnya 4 faktorial, yaitu di sini adalah 4 dikurangi ya, 4 dikurangi 1 faktorial, terus 1 faktorial. Nah, berarti kan ini sama dengan 4 faktorial, 3 faktorial, nah 1 faktorial itu ya. Nah 4 faktorial itu kan berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1, ini juga 1. Nah, maka kan ini bisa dicoret. Nah hasilnya apa? 4 itu ya. Nomor 16, 3 buah uang logam dilempar bersama-sama sebanyak 80 kali ya. Tentukan frekuensi harapan muncul paling sedikit 2 angka ya. Jadi yang disuruh mencari adalah frekuensi harapannya, ini berapa. Maka kamu cari dulu peluangnya, tapi peluangnya itu dicari dulu NA nya, NA kejadiannya ya. Kejadiannya, terus NS nya ini adalah banyaknya peluang ya. Terus NS nya ini berapa? NS nya ini kan kamu lihat ini kan 3 buah uang logam. 3 buah uang logam itu kan berarti 2 pangkat 3 ya, jadi sama dengan 8. Ini kok bisa ketemu 8 bagaimana? Karena 3 uang ya, berarti kan bisa gambar, terus bisa gambar angka, bisa gambar angka gambar ya, bisa angka gambar, terus bisa angka saja, terus bisa angka gambar ya, terus bisa angka gambar angka, terus bisa gambar angka ya. Ini kalau kita hitung kan 1 2 3 4 5 6 7 8 kan ini ya. Oke, NS nya 8. Terus yang dicari NA nya paling sedikit 2 angka.
Kalau paling sedikit 2 angka berarti kan ini paling sedikit ya, paling sedikit 2 angka. Kalau 2 angka kan paling sedikit ini angka, ini tidak masuk ya, ini enggak, ini kan 2 angka, berarti ini 1 2 3 4 ya, berarti ada 4. NS nya berarti ada 4. Nah, otomatis kamu kan bisa mencari peluangnya. Peluang itu kan NA dibagi dengan NS ya, berarti 4/8 sama dengan setengah. Berarti frekuensi harapannya ya, frekuensi harapannya itu kan tinggal mengalihkan saja, setengah kali 80 kali, jadi sama dengan 40. Hasilnya adalah yang B. Masuk di soal yang nomor 17 ya, cara darah yang diarsir ya. Cara yang diarsir di samping ini kita lihat di gambarnya ya, yang 12 dengan 2 ini arsirannya kan berarti ke bawah, yang 5 dengan 4 berarti arsirannya kan di atasnya garis. Kalau ini di bawahnya garis, ini di atasnya garis ya. Maka yang perlu kamu tulis dulu ya, ini menjadi 12x ditambah dengan 2y, karena ke bawah berarti kan dia lebih kecil atau sama dengan 12 kali 2 24 ya. Nah, ini biasanya disederhanakan, ini disederhanakan menjadi 6x, ini y, ini adalah 12, ini 1 ya. Terus yang kedua ini 5 dengan 4 berarti kan ini 5x 4y, karena ke atas berarti lebih besar, arsirannya itu di atasnya garis berarti lebih besar berapa, 20, ini 2. Nah terus x nya ya, ini kan ini sumbunya ini ya. Nah, berarti kan dia letaknya di kanannya sumbu x, berarti kalau di kanan sumbu x berarti dia nilainya adalah positif ya. Maka kamu cari ini 3 ini, jadi 6x 4y ya, 6x plus y ini 12 ya, benar ini. Terus 5x 4y ini benar ya, ini berarti yang A ya. Baik, sekarang kita masuk di soal yang nomor 19 ya. Jika sin x akar 5/5, carilah cos 180 min x ya. Kalau kita gambarkan misalkan dalam bentuk segitiga ya, ini ya, misalkan ini adalah x nya ya. Sin itu kan rumusnya depan per miring, berarti depannya adalah 5, akar 5, miringnya adalah 5 ya. Maka untuk mencari x nya ini, untuk mencari x yang bawah ini ya, x bawahnya ini pakai Pitagoras ya. Pakai Pitagoras berarti x kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi akar 5 kuadrat ya. Ini berarti x nya sama dengan akar 25, ini adalah 5 gitu ya. Jadi ini sama dengan akar 20. Akar 20 itu kalau disederhanakan kan berarti 4 kali 5 berarti sama dengan 2 akar 5. Berarti ini hasilnya adalah 2 akar 5. Oke. Sekarang kan tujuannya kan untuk mencari ini, yaitu mencari cos 180 min x ya. Kita harus tahu bahwa nilai cos yang ini berarti di kuadran berapa? Di kuadran kedua ya, di kuadran kedua. Nah, kalau di kuadran kedua itu nilai cosnya adalah negatif. Kalau di kuadran kedua, karena negatif maka cos ini menjadi sama dengan min cos x ya. Nah, sedangkan cos x tadi adalah rumusnya apa? Kalau cos samping per miring, sampingnya berapa? Yaitu 2 akar 5/5 ya. Maka hasilnya adalah yang ini, yaitu min 2 akar 5/5 ya. Maka kita cari adalah yang A ya. Baik, sekarang yang nomor 20. Koordinat kartesius dari titik 4 akar 3 min 300. Berarti ini kamu harus mencari dulu x nya kalau menggunakan aturan sinus kosinus kan x itu sama dengan r cos alpha ya. Nah, r cos alpha.
Kalau Y nya itu kan sama dengan R sin alfa ya. Maka sekarang kita cari satu persatu dulu. Kita cari satu dulu, yaitu kita cari X nya dulu ya. Jadi X sama dengan R cos alfa. R nya berapa? R nya kan sudah ketemu ini, diketahui soalnya ini, yaitu 4 akar 3. Cos alfa berarti cos 300 ya. 4 akar 3. Cos 300 itu kan di kuadran keempat ya. Berarti sama dengan cos 360 dikurangi 60. Maka sama dengan 4 akar 3 sama dengan cos 60 ya. Jadi sama dengan 4 akar 3 cos 60. Cos 60 itu kan setengah. Maka sama dengan ini 2 akar 3. Oke. Itu yang X. Sekarang kita cari yang Y ya. Yang Y. Y adalah rumusnya R sin alfa. R nya kan itu tetap ya, R nya 4 akar 3 sin 300 ya. 4 akar 3 sin sama ini ya, jadi 360 dikurangi 60 kan 300 ya. Ini kan di kuadran keempat. Kalau sin di kuadran keempat itu adalah nilainya apa? Negatif, berarti menjadi kali min sin 60. Jadi 4 akar 3 sin 60. Sin 60 itu berapa? Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Jadi min setengah akar 3 ya. 4 kali min setengah min 2 akar 3 kali akar 3 berarti sama dengan min 6 ya. Maka hasilnya adalah X nya 2 akar 3 min 6. Coba kita cari hasilnya yang mana jawabannya ya. Jawabannya 2 akar 3 min 6, berarti yang B ya. Sekarang yang nomor 21. Diketahui sebuah segitiga KLM. Kita gambar saja biar mudah. KLM dengan panjang LM. LM nya 8. Terus sudut LKM. LKM sudutnya ini 45. Terus KLM. KLM ini adalah 30. Nah, maka panjangnya KM ya. Maka kan ada aturan sinus ya. Maka panjangnya sisi per sudut itu sama dengan panjang sisi satunya per sudut. Jadi ini KM per sin 30 sama dengan LM nya ini berarti berapa? 8 per sin 4 5 ya. Kan berarti sekarang kamu tinggal mencari KM nya ini. KM sama dengan 8 kali sin 30 per sin 4 5 ya. Terus berarti 8 kali sin 30. Sin 30 itu setengah ya. Terus kalau sin 45 setengah akar 2 ya. Ini boleh dicoret. Nah, itu kan ya. Berarti sama dengan 8 per akar 2. Maka ini kita rasionalkan. Maka ini dikalikan akar 2, ini dikalikan akar 2. Ini sama dengan 8 akar 2 per akar 2 kali akar 2 2. Ini boleh dibagi. Maka hasilnya adalah 4 akar 2. Kita lihat 4 akar 2 hasilnya adalah yang B. Sekarang kita masuk di soal yang nomor 22. Diketahui segitiga PQR. Kita gambar biar mudah. PQR panjang sisi P. Berarti kalau panjang sisi P ini berarti maksudnya depannya P ya, depannya P. Ini 12. Sisi R berarti depannya R. Berarti ini adalah juga 12. Sudut Q nya ini adalah 135. Nah, cara luasnya ya. Luasnya rumusnya kan setengah kali alas ya. Ya. Alasnya ini nah, terus yaitu berarti kalau tinggal setengah kali 12 ya, kali 12 sin 135 ya. Berarti ini sama dengan setengah kali 12 ini 6 kali 12. Sin 135 itu kan di kuadran kedua. Di kuadran kedua itu kan berarti sama dengan sin 180
dikurangi berapa? Sama dengan 135 dikurangi 45 ya. Maka ini adalah 72 ya. Sin 45 ya, sin 45 kan ini ya. Di kuadran kedua sin 45 itu nilainya negatif apa positif? Positif ya. Berarti sama dengan 72 sin 45 setengah akar 2. 72 kali setengah berarti 36 akar 2, hasilnya ini. Maka hasilnya adalah C ya. Sekarang kita masuk di soal yang nomor 23. Titik B 2,-3 didilatasi dengan faktor skala 3 terhadap titik pusat 1,-2. Dilanjutkan dengan refleksi. Jadi nanti ada dua tahapan ya. Jadi B yaitu 2,-3 itu didilatasi dengan faktor skala ini dengan titik pusat ini. Maka rumusnya itu adalah, kita cari dulu rumusnya. X aksen Y aksen itu sama dengan K0 0K ya. Terus ini dikalikan dengan X min A Y min B ditambah dengan AB. Nah ini adalah K nya kan ini faktor skalanya ini 3 0 0 3. X nya ini adalah 2, A nya adalah 1 ya. Ini min 3, terus ini adalah ini min 2, jadi plus 2 ya. Ya. Ditambah dengan AB. Jadi ini 1, ini A, ini A nya ya. Ini A, ini B. Ya. Ini yang X nya, ini Y nya. Ini min 2. Oke. Maka ini kita lanjut menjadi 3 0 0 3 ya. 2 dikurangi 1 ini 1, ini min 1 ditambah dengan 1 min 2. Oke. Terus ini berarti sekarang kita kalikan 3 kali 1 3 tambah 0 ya. 0 ini 0 ditambah min 3 gitu ya. Nah, terus ditambah 1 min 2, maka hasilnya adalah ini 3 tambah 1 berarti adalah 4. Terus min 3 dengan min 2 min 5. Maka B aksen yang pertama ya itu adalah 4 min 5 ya. Itu baru tahap pertama. Sekarang yang tahap kedua. Sekarang dari B aksen 4, min 5 ini dilanjutkan dengan refleksi ya. Nah refleksi itu berarti X aksennya itu rumusnya sama dengan X ya. X nya sama dengan adalah 4 ya. Terus di aksennya itu adalah sama dengan 2 K min Y ya, sama dengan 2 kali ya, 2 kali min 2 min 5 nih yang ini ya. Oke. Maka ini adalah sama dengan min 4, ini adalah plus 5 sama dengan adalah 1 ya. Maka sekarang B aksen keduanya yaitu adalah 4,1. Kita cari hasilnya adalah yang A. Nomor 24. Jika panjang rusuk kubus ABCD, kita gambar ya. A, B, C, D, terus E, F, G, H. Adalah 3 ya, semuanya 3 nih ya. Jarak dari titik G, ini ke diagonal BH, ini. Nah, jaraknya nanti tentunya jaraknya nanti yang membentuk siku-siku ya. Nah, yang membentuk siku-siku. Sehingga kalau kita gambar, kita pindah ya. Kita pindah. Ini adalah sebagai BH-nya ya. Terus ini adalah BG-nya, ini HG-nya ya. Nah,
Ini yang siku-sikunya kan di sini. Ini misalkan P gitu aja ya gampangnya ya, P gitu ya. Nah sekarang berapakah, maka yang kamu cari adalah panjangnya ini ya. Maka ini ditulis dulu untuk HB ini kan diagonal ruang. Kalau rusuknya 3 maka diagonal ruangnya adalah 3 akar 3 gitu kan ya. Kalau diagonal bidang berapa? 3 akar 2 ya. HG tadi sudah diketahui kan 3 ini berarti 3. Oke, maka ada aturan rumus ya, bahwa untuk mencari ini itu sama dengan BG kali GH itu sama dengan BH kali GP ya, dimana kita tujuannya untuk mencari GP nya ini. GP itu sama dengan BG kali GH dibagi dengan BH gitu ya. Nah maka ini sama dengan BG nya kan sudah diketahui, yaitu 3 akar 2, GH nya juga sudah diketahui adalah 3, BH nya adalah 3 akar 3 seperti itu. Nah maka ini tinggal dicorek-corek aja, ini dengan ini corek ya. Ini kan sama dengan 3 akar 2 per akar 3, maka ini untuk merasionalkan dikalikan akar 3 semua ya. Nah kalikan akar 3 semua, maka sama dengan 3 akar 6 per akar 3 kali akar 3 adalah 3, maka hasilnya adalah akar 6 ya. Akar 6 kita cari adalah yang A. Baik, kita masuk di soal yang terakhir, soal yang nomor 25. Berikut yang merupakan diagonal ruang kubus ya, kita gambar aja biar untuk memudahkan memahaminya. Berarti ini adalah A, B, C, D, E, F, G, H ya. Berikut yang merupakan diagonal ruang dari kubus, maka ini bisa kamu cek satu persatu kalau seperti ini ya. Kita cetek yang ruang yang mana, yang ruang itu berarti kan ini diminta yang ruang ya. Yang ruang berarti kita cek yang A. Yang A kita cek BH ini ruang benar, CE ini juga ruang benar, ini sudah kelihatan yang benar. AC misalkan kita coba, ini AC sudah salah. Terus yang C, EG sudah salah ya. D, AH sudah salah. E, DB sudah salah ya. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Oke. Baik anak-anak, kita sudah sampai di sini. Silakan dipelajari lagi, nanti Pak Fadil akan berikan soal-soal yang berikutnya. Sekian, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.